Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa akhusukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Pemurah dan Pengasih, penguasa kerajaan langit dan bumi, yang tiada henti mencurahkan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Dialah yang telah menganugerahkan fajar cerah di pagi ini, yang memancarkan sinarnya, menghampar dan menembus segala penjuru bumi. Sinar yang memboskan atmosfer kebahagiaan hingga wajah-wajah kita jamaah sholat Id terlihat begitu menawan, dengan senyuman kebahagiaan, dan hati kita terasa begitu damai dan tentram. Kebahagiaan menjadi lebih sempurna dengan mudik setelah kurang lebih 2 tahun kita bergelut dengan pandemi COVID-19. Kita berkumpul dan berjumpa keluarga, saudara, sanak famili, sahabat, handai tolan, serta orang-orang yang lama tidak berjumpa. Puncak kebahagiaan adalah telah dicapainya kesuksesan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dengan segala hikmahnya, sehingga Allah telah menempatkan dan mengangkat diri kita untuk dapat mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dengan kesuksesan dan kemenangan pengendalian segala bentuk hawa nafsu tersebut telah menjadikan kita kembali ke fitrah, ke fitri, suci, bersih dari dosa seperti bayi yang baru lahir, sehingga menjadikan kita begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meski ada yang memaknai Idul Fitri kembali boleh berbuka atau makan pertanda puasa telah usai, kecuali saudara kita yang menggunakan pendekatan ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat dengan mata kepala sendiri secara langsung adanya hilal, tentu baru besok puasa Ramadan usai. Yang penting kita semua saling menghormati, saling menghargai, toleransi, dan menjaga kesatuan-kesatuan. Maka kita yang puasanya telah usai disunatkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri. Bagi yang tadi belum sempat sarapan, dapat menunggu tahun depan, semoga masih diberi kesempatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah sholat Id yang berbahagia, di dalam bulan puasa yang baru kita jalani kemarin adalah bulan suci di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya
diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk atau al-huda bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah. Kewajiban puasa pun juga diperintahkan dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Dengan puasa tentunya tidak saja kita digembleng dalam pengendalian nafsu dan membentuk kepribadian serta karakter yang lebih baik, karakter building, agar dapat menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa berarti orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Sedangkan hikmah puasa itu sendiri tidak hanya membangun karakter yang lebih baik, memiliki nilai integritas yang tinggi, inovatif, agile, dan bermanfaat untuk masyarakat luas, tetapi juga untuk kesehatan masing-masing insan pelaksana puasa. Sebagai contoh, peraih hadiah Nobel tahun 2016 dalam bidang kedokteran, Yoshinori Ohsumi, dalam penelitian ilmiahnya menyatakan seseorang yang berpuasa 8-16 jam maka tubuh akan membentuk sel autophagisome. Sel yang lapar ini akan memakan sel-sel yang telah rusak atau sel mati agar tidak menjadi sampah atau membahayakan tubuh itu sendiri. Ini sejalan dengan sabda Rasul, fasimu fasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Sehat dalam Islam sangat dijunjung tinggi. Kebersihan yang merupakan pangkal sehat merupakan bagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Bahwa kebersihan sebagai pangkal kesehatan adalah bagian dari iman. Nikmat iman sesuatu yang sangat tinggi dan kebersihan atau kesehatan merupakan bagian dari iman. Orang bijak mengatakan health is not everything, but without health everything is nothing. Kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada artinya. Oleh karena itu penting sekali membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Apabila masyarakat sehat, maka negara kuat. Pada dasarnya, untuk membangun kesehatan masyarakat di Indonesia dilihat dari teori supply and demand, maka perlu dibangun dua sisi tersebut. Selain kebijakan dan regulasi, sisi supply side yang meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan seperti tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga medis, khususnya para dokter dan spesialis, peralatan dan teknologi kesehatan, obat-obat dan produk farmasi kesehatan, dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesehatan atau pembangunan kesehatan masyarakat sangat perlu untuk dibangun. Di sisi supply side ini tentunya merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dan bersama masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, yaitu sisi demand side, yakni penjaminan akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan perorangan tanpa kesulitan keuangan atau without financial hardship, adalah tanggung jawab BPJS Kesehatan, tentu bersama-sama dengan masyarakat. Dengan demikian, banyak salah persepsi bahwa jika fasilitas pelayanan kesehatan kurang bagus, jauh, atau dokternya tidak ada, obatnya kosong, tentu bukan merupakan tanggung jawab BPJS. BPJS juga tidak pernah membatasi pelayanan hanya 3 hari, sepanjang pelayanan tersebut merupakan kebutuhan atau need sesuai dengan indikasi medis yang ditentukan oleh tenaga medis, bukan hanya permintaan peserta, tentunya akan di-cover oleh BPJS. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, tujuan puasa Ramadan adalah untuk kita menjadi orang yang takwa, la'allakum tattaqun. Kita juga diminta
untuk saling tolong-menolong atau gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Prinsip program jaminan sosial bidang kesehatan atau JKN-KIS, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, adalah gotong royong atau ta'awun tadi. Kita diminta gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan seperti tujuan puasa Ramadan, untuk menjadi orang yang bertakwa. Barangkali satu-satunya nilai gotong royong di Indonesia yang bisa hidup diterapkan di dalam masyarakat dan bisa dirasakan oleh ratusan juta penduduk Indonesia adalah program jaminan sosial, jaminan kesehatan. Sekarang sudah lebih dari 252 juta penduduk Indonesia telah menjadi peserta program JKN. Mungkin menjadi program Universal Health Coverage dengan peserta terbesar di dunia untuk Single Integrated Scheme, skema terpadu tunggal. Karena peserta yang sangat besar dan menitipkan dananya pada BPJS, maka BPJS sesuai dengan undang-undang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beberapa masyarakat masih merasa rugi jika ikut peserta BPJS karena merasa terus-menerus sehat, tidak pernah sakit. Padahal kita tahu bagus sedia payung sebelum hujan. Banyak terjadi sakit itu datangnya tanpa diundang dan terkadang mendadak. Banyak nyawa terselamatkan karena penderita penyakit jantung, kanker tahap awal, gagal ginjal kronik yang harus cuci darah 2 kali seminggu dengan sekali cuci, maka biayanya sekitar 820.000 sampai 1,2 juta setiap laundry, setiap cuci darah, bukan money laundry tetapi cuci darah. Dengan demikian, jika peserta tersebut sehat, maka berarti yang bersangkutan telah bergotong royong membantu menyelamatkan nyawa saudaranya sebangsa setanah air yang sedang sakit terancam nyawanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 32, Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Yang artinya, kami tetapkan suatu hukum Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-ayat. Jadi peserta BPJS yang tidak pernah sakit dan tidak pernah menggunakan BPJS-nya berarti telah ikut gotong royong menolong beberapa nyawa peserta lain yang terselamatkan. Tentu gotong royong dalam program JKN-KIS untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya bagi mereka yang miskin ataupun tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Id rahimakumullah. Memang sejak didirikan BPJS Indonesia Kesehatan selalu defisit, sehingga memiliki hutang ke rumah sakit atau waktu itu dibayar terlebih dahulu oleh bank. Akan tetapi sekarang BPJS sudah surplus, dalam keadaan sehat sesuai dengan peraturan perundangan, tidak berlebihan surplusnya. Dari surplus ini BPJS melunasi hutang-hutangnya sehingga tidak memiliki hutang, menjaga cash flow rumah sakit, memberikan uang muka ke rumah sakit, bahkan menaikkan tarif bersama dengan Kementerian Kesehatan pembayaran ke rumah sakit, dan baru pertama kali di dalam sejarah pembayaran kapitasi ke Vaskes fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dinaikkan.
Berbeda dengan kementerian yang anggarannya dari APBN, BPJS dananya adalah dari milik peserta atau masyarakat. Jika ada dana dari APBN pasti atas nama peserta terlebih dahulu, seperti untuk penerima bantuan iuran atau PBI yang merupakan amanat konstitusi. Artinya ini memang dana peserta atau atas nama peserta yang diamanatkan untuk dititipkan dikelola oleh BPJS. BPJS sebagai lembaga not for profit yang berbeda dengan asuransi kesehatan komersial, maka misinya memang tidak mencari profit. Jika ada surplus, maka dikembalikan kepada peserta atau masyarakat agar pelayanannya lebih mudah, lebih cepat, dan setara atau non-diskriminatif. Jika ada di antara Bapak Ibu jamaah masih kesulitan dan merasa sulit untuk membayar iuran BPJS, sebaiknya untuk mengurus PPI di dinas sosial. Apakah yang bersangkutan sendiri ataupun dengan kelompok masyarakat lain apabila memang memenuhi syarat sebagai peserta PPI. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini BPJS terus membantu program-program untuk masyarakat luas. Pada waktu pandemi COVID-19 dengan pikir untuk mempermudah program vaksinasi, mengidentifikasi komorbid, verifikasi jutaan penderita COVID, program jaminan persalinan, stunting, promosi prevensi dan screening, bahkan konsultasi. Sehingga BPJS sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk bagi mereka yang sehat dengan konsultasi, tidak hanya dimanfaatkan mereka yang sakit. Untuk diketahui, Indonesia sekarang ini menempati urutan prevalensi atau penderita penyakit TBC tertinggi nomor 2 di dunia. Dilaporkan jumlah kematian masyarakat Indonesia karena TBC ini sama atau lebih banyak dibanding penderita COVID-19. Akan tetapi tidak seperti COVID yang semua menaruh perhatian, TBC ini jarang yang menaruh perhatian. Meski ini bukan tanggung jawab BPJS karena wilayahnya bukan kesehatan personal atau perorangan, tetapi kesehatan publik atau masyarakat, BPJS membantu untuk dengan cara strategic purchasing dapat mengatasinya. Semoga di tahun 2030 Indonesia bisa bebas dari TBC. Meski masih banyak permasalahan yang bersifat implementatif di lapangan, BPJS terus berbenah. Jika dahulu antri untuk pelayanan bisa mencapai 5-6 jam bagi peserta BPJS, bahkan pernah sandal pun ikut antri. Dengan penguatan ekosistem digital dan era revolusi industri 4.0, maka antrian online, fingerprint, artificial intelligence, teleconsultation, telemedicine, mobil JKN, CIKA atau chat assistant JKN, voice interactive JKN, care center 165, WhatsApp, dan berbagai macam yang dikembangkan dan implementasikan dengan inovasi antrian online. Sekarang ini tidak saja masyarakat bisa antri dari rumah atau warung kopi, akan tetapi rata-rata antrian menjadi sekitar 2-3 jam. Jika negara tetangga kita belum bisa akses ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dengan KTP, maka di Indonesia bisa dengan KTP atau NIK. Bahkan orang Jogja yang bekerja di Papua, mudik ke Jogja bisa menggunakan hanya KTP. Waiting time untuk operasi elektif di negara tetangga, sebagai contoh di Australia, rata-rata adalah 6 bulan, atau di Inggris 48 minggu. Di Indonesia antri lebih dari 1 bulan akan ramai di medsos ataupun menjadi satu masalah. Dengan transformasi struktural, kultural, serta berbagai pendekatan baru dan inovasi, tidak heran jika dari sisi dan segi cakupan, efisiensi, efektivitas, serta sistem JKN sudah bisa dibandingkan dengan sistem yang berkembang di Amerika Serikat. Bahkan ISA, International Social Security Association, memberikan Good Practice Award
kepada BPJS Indonesia sebagai yang terbaik good practice se-Asia Pasifik. Bahkan Indonesia diminta untuk kembali menjadi ketua TC Health ISA yang berkantor pusat di Jenewa dengan anggota sekitar 160 negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu kita semua optimis bahwa Indonesia bisa lebih maju dan mandiri seperti telah mampu mandiri membuat vaksin merah putih. Bahkan UGM telah mampu mengembangkan Jinos yang nanti akan bisa dikembangkan untuk deteksi tuberkulosis. Allah memberikan resep bahwa bangsa itu harus mampu merubah nasibnya sendiri. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirulli wa lakum wa lil daya wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suatu kebahagiaan bagi kita bila kewajiban yang Allah SWT bebankan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah ibadah Ramadan, khususnya puasa yang baru saja kita selesaikan dengan tujuan meningkatkan ketakwaan. Kita berharap makna-makna penting dari ibadah Ramadan memberi warna positif. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dengan demikian, setiap kita harus berusaha untuk terus berjuang mengembangkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, meskipun kendala yang kita hadapi sangat besar. Akhirnya, mari kita tutup ibadah salat Id khutbah ini dengan berdoa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal ghamil zalimin wal kafirin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berikanlah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismau amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhratana allati fiha ma'aduna waj'al hayatan ziyadata lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami,
karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat, dan mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik pula di akhirat, dan hindarkanlah kami dari api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin. Allahumma la taruddana khaibin wala ambabika madrutin wala min rahmatika mahrumin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan rahmatmu terimalah amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Ampuni kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami, kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, karena Engkau yang Maha Pengampun dan Penyayang. Ya Allah, jangan Kau kecewakan kami, jangan Kau tolak kami dari pintu-Mu, dan jangan jadikan kami terhalang mendapatkan kasih sayang-Mu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.